Kalau kemarin gua nge-review golok bapaknya, sekarang gua nge-review golok anaknya guys. Ketika kita melihat langsung secara real dengan mata dan ketika kalian melihat di kamera itu beda bentuknya gitu. Kadang ada sedikit perbedaan lah, bukan semangat lagi. Jadi saya takut gitu guys, takut untuk mereviewnya. Gak tahu kenapa ya, emang bawaan dari barang kunonya atau bawaan dari diri gue itu gak tahu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penghuni bumi, balik lagi dengan gua Asror KHB. Gua adalah seorang YouTube kreator yang berbicara tentang barang kuno, barang antik, barang mistis, hal yang kuno-kuno, hal yang mistis-mistis, dan hal yang horor-horor. Kalian mau apa? Silahkan kalian berkomentar di kolom bawah komentar. Dan di video kali ini gue bakalan mereview salah satu barang kuno dari salah satu kerajaan yang ada di Banten. Kalau misalkan kemarin gue udah nge-review golok Banten dan sekarang pun gue ingin mereview golok Banten. Tetapi golok Banten ini berbeda dengan pemiliknya. Kalau misalkan kemarin kan golok Bantennya itu milik Sultan Hasanuddin Banten. Dan sekarang golok itu milik siapa? Jadi gini guys, golok ini itu gue dapetin dari Maulana Yusuf. Nah, Maulana Yusuf itu merupakan raja kedua Kesultanan Banten dan berkuasa pada tahun 1570 sampai dengan 1580 Masehi guys. Dan kalau kalian harus ketahui bahwa Sultan Maulana Yusuf ini itu adalah salah satu anak dari Sultan Hasanuddin Banten. Dan Maulana Yusuf ini merupakan salah satu putra mahkota guys, yaitu putranya dari Sultan Hasanuddin Banten. Nah, ketika Sultan Hasanuddin Banten meninggal atau wafat pada tahun 1570, nah kedudukannya atau tahtanya itu langsung diberikan kepada Maulana Yusuf. Makanya Maulana Yusuf ini merupakan kesultanan atau kerajaan Banten yang kedua. Jadi inti utamanya adalah guys, di sini gua mau mereview salah satu peninggalan sejarah atau peninggalan barang kuno dari Maulana Yusuf. Kalau kemarin gua nge-review golok bapaknya, sekarang gua nge-review golok anaknya guys gitu. Nah, ini dia. Ini adalah golok Sultan Maulana Yusuf guys. Dan kalau misalkan kalian berbicara atau bertanya, "Bang, Sultan Maulana Yusuf itu adanya di mana?" Sultan Maulana Yusuf itu emang adanya di Banten guys. Nah, tepatnya itu di Kampung Kasunyatan, Desa Banten, Kecamatan Kasemen, Provinsi Banten dan Kota Serang. Jadi buat kalian yang mau mampir atau berziarah ke makam Maulana Yusuf, kalian boleh datang ke makamnya. Dibuka 24 jam lah pokoknya gitu. Baik lagi ke barang kunonya guys. Nah, ini adalah barang kunonya. Jadi barang kunonya ini itu didapetin dari salah satu seseorang ya, salah satu sesepuh yang ada di daerah tersebut. Dan babeh gua yang mendapatkan golok Banten ini atau golok Maulana Yusuf ini guys. Nah, kalau misalkan bisa kalian lihat, golok Maulana Yusuf ini itu dibungkus dengan kain putih. Kenapa dibungkus dengan kain putih? Kata babeh gua, kalau misalkan barang kuno yang ada di rumah atau senjata kuno yang ada di rumah yang dibungkus kain putih, itu tandanya sarung aslinya sudah hancur atau sudah kemakan dengan usia guys. Makanya dibungkus dengan kain putih ini itu biar lebih rapi lagi dan lebih terawat lagi guys gitu. Nah, ini bisa kalian lihat kalau misalkan golok Kesultanan Maulana Hasanuddin Banten ini itu panjangnya kisaran 80 cm. Sama sih, sama seperti golok Sultan Hasanuddin Banten, sama kayak golok bapaknya, cuman panjangnya ya. Kalau golok yang kemarin kan ada 5 tuh golok Banten yang peninggalan Sultan Hasanuddin Banten. Nah, kebetulan kalau peninggalan anaknya Maulana Yusuf itu gue cuma punya satu guys. Nah, yang ini dia goloknya. Kita bisa lihat kalau misalkan gagangnya ya, kalau misalkan gagangnya ini terbuat dari tanduk kerbau sih guys. Karena bisa kalian lihat dan bisa kalian nilai kalau misalkan kalian benar-benar melihatnya langsung. Biasanya gini guys, ketika kita melihat langsung secara real dengan mata dan ketika kalian melihat di kamera itu beda bentuknya gitu. Kadang ada sedikit perbedaan lah. Nah, cuman kalau misalkan kalian nanti datang ke rumah gua, kalian bisa langsung melihat kalau misalkan ini tuh emang bener-bener tanduk asli guys. Nah,
ini tanduk asli dan merupakan tanduk tertua sih, bisa jadi. Nah, bisa kalian lihat ini retakannya ya guys. Ini retak karena udah bener-bener kemakan usia. Nah, ini bolong tuh. Ini kayaknya itu tanduk kambing ya guys. Kalau misalkan tanduk kerbau itu biasanya lebih kayak putih gitu, atau kayak lebih transparan lah gitu, lebih kayak bening-bening gitu. Nah, kalau misalkan agak gelap-gelap gini itu tanduk kambing gitu guys. Nah, ini juga sarungnya, bukan, mohon maaf, ini pelindung tangannya juga dia terbuat dari tanduk kambing juga. Dan gue sih penasaran sama dalamnya, karena dalamnya pun gue nggak pernah lihat dan nggak pernah gue buka gitu guys. Ya gue baru dapat izin untuk membuka golok Banten ini atau golok Maulana Yusuf ini ya baru kali ini gitu guys. Makanya gue mau nunjukin ke depan kalian golok peninggalan anaknya dari Sultan Hasanuddin Banten, yaitu Maulana Yusuf guys. Oke, nggak usah lama-lama, langsung kita buka aja biar para penghuni bumi juga langsung melihat. Langsung gue buka seperti apa dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga mistisnya tidak terlalu mengganggu guys. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, wow, keren banget. Dan ini merupakan golok yang menurut gua pamornya lumayan ada dan mistisnya lumayan terasa juga guys. Kenapa gue bisa bilang ini bisa terasa mistisnya? Karena kalau misalkan kalian jadi kameramen atau kalian langsung live nonton secara real depan mata kalian pun bisa merasakan gitu. Bahkan setiap kali gue ngebuka ini, itu entah kenapa kameramen itu megang leher. Dan gue pun emang merasa kayak setelah gue ngebuka ini rasa semangat itu kayak bukan semangat lagi. Jadi kayak takut gitu guys, takut untuk mereviewnya. Gak tahu kenapa ya, emang bawaan dari barang kunonya atau bawaan dari diri gue itu gak tahu ya. Ya udah pasti sih bawaan dari barang kunonya gitu guys. Dan ini gue taruh dulu ya bungkusnya. Dan bisa kalian lihat kalau misalkan golok Maulana Yusuf ini bener-bener tua banget. Bisa kalian dengar? Besinya bener-bener padat luar biasa banget. Dan ya bisa kalian lihat sih, kalau ngelihat dari umurnya itu ya lebih tua golok bapaknya gitu. Karena golok bapaknya itu besinya udah sampai berlubang, kroposnya bener-bener kropos, ya bisa dimaklumin lah. Anak sama bapak pasti tuan bapak ya kan gitu. Ini bisa kalian lihat, dan ini pun udah lumayan tua. Nah, ini berhubung babeh gua merawatnya dengan baik, ya besinya juga masih kelihatan dengan baik gitu guys. Nah, ini bisa kalian lihat ya, tajam juga. Masih bener-bener tajam banget loh guys. Ini bisa kalian lihat. Wow, keren banget ya. Waduh, ini gue sampai nelan air ludah karena berat banget kalau misalkan mereview salah satu barang kuno atau barang mistis. Ya pastinya barang-barang peninggalan kayak gini. Ini udah lama nih gue nggak mainin barang kuno atau golok bersejarah. Dan mencium baunya yang biasa gue cium, bener-bener bau banget gitu teman-teman. Keren banget ini golok. Wow. Ini teman-teman kalau misalkan kita taruh di museum, setuju nggak nih teman-teman? Kalau misalkan ada orang ya situs purbakala, mungkin gue bisa hibahin ini gitu kan, biar lebih terawat lagi gitu. Wow, keren banget ya. Mantep, bener-bener keren. Dan menurut gue ini pamornya masih benar-benar ada gitu guys. Oke, langsung gue masukin aja. Karena kalian tau lah, kalau misalkan nge-review barang kuno yang benar-benar masih ada mistisnya atau sejarahnya, itu nggak boleh lama-lama dibukanya guys. Makanya gue nggak bisa lama-lama bukanya, gue langsung masukin aja ke sarungnya dan kita langsung ceritain lagi seperti apa sosok dari golok atau sosok dari peninggalan Maulana Hasanuddin Banten. Sekali lagi gue pengen tanya sama kalian, menurut kalian atau pendapat kalian itu seperti apa sih tanggapan kalian tentang golok peninggalan Maulana Yusuf ini? Kalian silahkan berkomentar di kolom bawah komentar pendapat kalian seperti apa tentang golok Banten ini atau golok Maulana Yusuf ini. Kalian boleh berpendapat, mungkin kalian punya informasi atau penjelasan yang lebih ringkas atau lebih jelas lagi, kalian boleh jelaskan di kolom bawah komentar. Dan jangan lupa kalian ketika kalian menjelaskan, kalian tulis nama Instagram kalian biar kita bisa saling kenal dan kita bisa saling berteman satu sama lain. Siapa tahu kalau misalkan gua main ke tempat kalian yang berkomentar,
gue mungkin bisa cari barang kuno di daerah kalian gitu teman-teman. Yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe guys. Jangan lupa aktifin notifikasi loncengnya dan terutama klik tombol like. Oke teman-teman, mungkin itu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Gue Asror KHB. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye para penghuni bumi.